Halo, selamat pagi saudara-saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan kembali kisah tentang Kerajaan Samudra Pasai yang telah saya sampaikan kemarin, bahwa ada sepenggal kisah, ya, di dalam Hikayat Raja-Raja Pasai itu yang bercerita tentang betapa terjadinya suatu peristiwa yang sangat langka, di mana seorang raja, yaitu salah seorang keturunan dari Raja-Raja Sultan di Maluku Saleh, yang di Sultan di Kerajaan Samudra Pasai, itu dia mengawini anaknya sendiri, ya. Jadi pada suatu ketika istrinya itu meninggal, ya, istrinya itu meninggalkan sebuah cincin. Dia sangat mencintai dan sayang pada istrinya itu, tetapi untuk mencari penggantinya, dia itu harus mencari gadis-gadis ataupun calon permaisuri itu yang cincinnya itu pas pada jarinya. Itu. Diadakanlah undian, diadakanlah semacam sayembara di kerajaan itu, di mana ternyata dari semua calon-calon yang mengikuti, cincin itu pas sekali masuk pada jari manis putrinya sendiri. Jadi oleh karena itu, raja ini juga sangat mencintai, sangat suka pada putrinya ini, karena cincin yang dipakai itu pas. Lalu seorang raja ini, dia memohon ke permohonan mohon pendapat atau izin dari para ulama, menanyakan tentang masalah ini, apakah bisa atau enggak. Sudah barang tentu bahwa para ulama di sana menolak. Tidak mungkin seorang ayah mengawini seorang anaknya. Jadi karena memang sudah kebelet, memang sudah sangat menyukai wanita anaknya sendiri ini, sehingga dia membunuh satu persatu para ulama ini hingga berjumlah sebanyak 44 orang. Ya, jadi raja ini itu digelar juga Raja Bakui, ya, dan kuburannya ada di samping makam Nahri Shah. Itu sangat pendek kuburannya. Jadi karena dia para ulama sudah pada dibunuh semuanya, dan dia pun melangsungkan perkawinan dengan anaknya sendiri. Nah, akhirnya si raja ini pun dimurkai, ya, dimurkai, dan ketika ia meninggal pun kuburan menjadi sangat pendek, ya. Jadi dia sangat pendek, dan itu dapat kita lihat kuburannya saat ini berada di dekat daripada kuburan Sultanah Narisah. Ya, nanti akan kita lihat dan saya akan mengunjungi ke sana dan saya akan tunjukkan. Kisah itu sangat menarik karena di suatu negara yang berdasarkan syariat Islam ternyata juga ada raja-raja yang masih berpola seperti itu, ya. Jadi ini apakah semacam legenda atau apa, kita kurang tahu, ya. Tapi kisah yang berkembang ya seperti itu. Jadi memang sangat menarik sekali. Di samping itu juga ada banyak kisah-kisah dalam Hikayat Samudra Pasai itu yang bercerita tentang datangnya serangan daripada kerajaan Majapahit, ya. Kemudian namanya salah seorang putri daripada Raja Jawa itu yang mau datang meminang ke Samudra Pasai juga bunuh diri akibat dia sangat mencintai pangeran dari kerajaan Samudra Pasai, dan dia akhirnya tenggelam di tengah laut. Nah, lanjut mengenai tadi, Sultan itu yang mengawini anaknya itu dan membunuh sebanyak 44 orang daripada ulama, karena ulama menentang dan menolak keinginan Sultan, keinginan raja itu untuk mengawini putra sendiri. Sultan sangat berkeras karena yang sangat mencintai putrinya yang untuk menjadi istrinya itu, karena cincin mantan istrinya almarhum sangat sesuai di jari manis putrinya itu. Tentu saja ini membuat kerajaan menjadi heboh, ya, jadi heboh. Sultan yang namanya itu adalah Sultan Ahmad Permadala, ya, Ahmad Permadala, akhirnya ditentang oleh anak-anaknya, ya. Semua anak-anaknya itu juga membenci sikap ayah itu, sehingga terjadilah semacam peperangan, ya, peperangan. Anak yang tertuanya bernama Tun Ibrahim Bapa, ada Tun Pedari,
ada 4 anaknya itu semuanya menolak, ya. Akhirnya pada dibunuh juga gitu. Nah, memang kisahnya ini cukup menarik, di mana kuburan daripada sultan itu sekarang sudah sangat pendek, ya, akibat kebejatan. Memang sultan ini dalam memerintah juga sangat kejam, ya. Terima kasih.